Ya perkenalkan ini Kasino, Dono dan Indro. Kita bertiga. Dipaksa duduk bertiga di depan ya. Jadi perkenalkan dulu teman-teman, saya kesini deh tengah-tengah biar kelihatan di sebelah sini ya. Halo, abang-abang semua, selamat siang, mantap. Abang-abang di sini, mantap, ya mantap. Iya. Siang ini saya Theodorus, saya mewakili alumni Pangudi Luhur SMA yang tadi sudah disampaikan sama Mas Theo ya. Jadi kami dulu di selatan, kalau Canisius ini di Jakarta Pusat gitu. Tapi kan lebih ke top anak Jaksel ya daripada anak pusat ya. Jadi dulu memang kami sekolah itu. Jadi di Jakarta itu so far sampai saat ini ada 4 sekolah homogen. Yang 2 laki-laki semua, ada Canisius dan Pangudi Luhur. Yang perempuan ada Santo Ursula dan Tarakanita. SMA ya, kalau SMK-nya campur. Nah, kami di sini senang banget karena tadi udah disampaikan bahwa ini acara pertama ya, Pak Pras ya. Jadi pertama kali ada talk show, teman-teman di sini kita akan dengarkan nanti materinya Romo segala macam. Kita santai aja ya, jadi lebih relax aja. Saya tadi sama Romo sempat surprise sih. Kita baru pertama kali ini ke Lapas Cipinang ya. Terus ada tempat seperti ini, ada bandnya segini. Bandnya keren ya, tepuk lagi tangan dong buat bandnya. Di Tangerang nggak ada yang kayak gini-gini. Nggak ada. Tadi saya ngeliat baca tulisannya Latucip apaan Latucip? Lancip, oh lah kelas 1 Cipinang, oke deh, mantap, keren. Nah siang ini saya akan membantu Romo Eko Wahyu tentunya. Romo Eko ini ngetop banget loh di YouTube ya, bukan main. Tepuk tangan dong buat Romo Eko. Terima kasih. Saya akan menjadi moderator, nanti teman-teman kalau ada yang mau bertanya segala macam silakan aja. Nanti kita dengerin materinya Romo dulu ya, tanpa berlama-lama. Oke, Romo Eko Wahyu, silakan. Amin, terima kasih. Shalom semuanya. Shalom. Pertama, sebelum saya memberikan materi sedikit, saya waktu berpikir dan merenung, saya ke LP Cipinang baru sekali, LP Tangerang sering sekali. Tapi kesan masuk LP Cipinang ini tiba-tiba menyentuh hati saya, warga binaan. Jangan-jangan bukan mereka, saya juga adalah warga binaan. Kalau kita tidak mau dibina oleh Tuhan, kelak dibinasakan saudara-saudara. Bener nggak? Benar. Jadi jangan berpikir warga binaan itu adalah terminologi, istilah yang merendahkan. Dah, warga binaan itu adalah istilah yang mengingatkan kita. Siapa lo? Siapa gue? Kita harus sadar siapa dia. Maka pada saat itu saya sadar, saya juga dibina oleh Tuhan. Yang kedua, sungguh sebuah kejujuran bagi saya, mohon maaf. Saya ketemu jenderal gampang banget, ketemu Anda susahnya, aduh bila setan kata saya. Semua harus dipretelin. Untung celana masih boleh dipakai, saudara-saudara. Jadi ini adalah sebuah anugerah justru bagi saya bisa bertemu dengan Anda semua. Saya ingat sebelum memberi renungan sama-sama, ada sebuah lagu yang kita pakai untuk merenung pada sore hari ini. Tahu lagunya? Tahu ya? Ya sudah, jangan dinyanyikan. Lagu ini masuk sekali ke dalam tema pada sore hari ini. Terkadang kita merasa ada jalan terbuka.
Tuhan tak pernah berdusta. Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Bersama-sama. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu hal, namun satu yang dia minta, agar kita bersama sampai mujizat menjadi nyata. Sekali lagi katakan, dia mengerti, dia peduli persoalan yang sedang. Dia persoalan yang kita alami. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Namun satu yang dia minta, namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Tepuk tangan untuk Anda. Saudara-saudari yang terkasih, kalau kita berkata apakah iman urusan Tuhan dan hidup urusan kita, rasanya tema ini, maaf, boleh dikatakan terlalu sombong. Jangan disejajarkan Tuhan dengan kita. Kita ini Tuhan dehem sedikit, mati lu, mati kita. Jadi mari kita lihat sekarang apa yang saya mau bawa kepada Anda. Kita mau berbicara tentang penderitaan. Maaf, siapa yang tidak menderita di tempat ini? Betul, Anda gila kalau tidak menderita. Jadi penderitaan itu adalah bahasa Tuhan mendidik kita. Jangankan, sorry ya, saya yang salah menderita, yaitu akibat kita. Yang baik pun bisa menderita. Siapa? Dalam perjanjian lama, Ayub. That's good. Itu hebatnya. Bapak, saya di gereja saya ngomong siapa? Nggak ada yang ngerti. Di sini langsung Ayub. Keren banget. Mungkin karena banyak penderitaan ya jadi kenal banget gitu ya. Betul. Orang benar saja menderita. Bahkan mengapa pada saat itu Tuhan mengizinkan. Kau boleh cobain dia, asal jangan ngambil nyawa dia, itu hak saya. Jadi ingat, kadang-kadang penderitaan itu dibiarkan oleh Tuhan untuk apa? Melihat kesetiaan kita. Karena yang paling sulit itu manusia itu setia. Waktu janji dengan Tuhan, saya setia dengan dia sampai mati Tuhan, istriku. Lihat yang Baheno, lu mata kemana-mana lo. Saya pun sama waktu di Filipina, saya melayani umat Filipina. Anda tahu perempuan-perempuannya putih-putih. Kalau pakai rok naik, ininya turun. Saya imam ya tergoda. Normal. Sampai akhirnya saya kan berkata, body of Christ, body of Christ. Ada teman saya, saking kagumnya dia langsung ngomong, wow, that's your body. Jadi lihat
bahwa jangan pernah berpikir hidup itu setelah kita mengikuti Tuhan akan serba dimudahkan. Nggak. Bahkan tadi dikatakan kita di depan diskusi, namanya anak-anak PL tuh diskusinya hal-hal yang rohani. Karena ketemu pastor. Coba di antara mereka. Jadi memang orang-orang kadang-kadang pada saat mau jadi baik, kadang-kadang mau bertobat, tiba-tiba godaan akan berat. Betul. Di sini, nanti saya keluar baik. Aku akan bersujud di hadapan istriku, mohon ampun. Setelah keluar, lihat seperti di rumah retret tomat. Di rumah retret tobat, balik lu kumat. Digoda, gak gampang. Namun lihat saja, kalaupun orang benar digoda dan akhirnya menderita, apa yang dilakukan oleh Ayub pada saat menderita? Ini menarik. Ayub langsung mencukur. Ayub langsung duduk di atas abu. Dan Ayub ingat berteriak dengan telanjang aku keluar masuk ke dunia ini, dengan telanjang aku akan kembali kepada Tuhan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Jadi Ayub tahu bahwa hidup itu hanya anugerah dari Tuhan. Anugerah. Pada saat Ayub menderita, Ayub melihat teman-temannya ngomong, bertobat lu, bertobat. Ayub berkata, salah saya apa? Jadi memang penderitaan itu ada nilai satu pedagogi membuat kita harus bertobat. Penderitaan karena salah saya. Misalnya saya makan tahu senang dengan cabai, saya makan banyak, mencret. Saya tidak mengatakan kepada Tuhan, Tuhan mengapa engkau mencobai aku dengan mencret ini? Tuhan berkata, lu mencret gara-gara lu rakus. Salah saya. Tetapi juga ada penderitaan yang dibiarkan oleh Tuhan terjadi supaya supaya saya menjadi orang yang lembut pada penderitaan orang lain. Supaya saya tidak kasar pada orang lain. Supaya saya bisa berbelas kasih pada orang lain. Maka itulah yang penting, bahwa penderitaan itu menjadi alat bagi Tuhan supaya hati saya menjadi mudah tergerak oleh belas kasihan. Tidak tega melihat penderitaan orang lain. Dan Allah pun memperlihatkan lewat Yesus, anaknya. Dia menderita. Maka memang penderitaan sekali lagi bukan sesuatu yang asing di dalam hidup manusia. Hanya seringnya kita punya iman kuat, kita berdoa pada Tuhan. Oke, tidak salah. Tetapi seringkali doa tidak sesuai dengan hidup sehari-hari. Ini yang salah. Maka Ibu Teresa pernah ditanya, Ibu, apa resepnya supaya hidup perkawinan kuat? Ibu Teresa hanya berkata, you must pray and forgive. You cannot forgive if you do not pray. Jadi Ibu Teresa berkata, kamu harus berdoa dan memaafkan, mengampuni. Kamu tidak akan pernah bisa mengampuni kalau kamu tidak berdoa. Kenapa demikian? Karena pengampunan itu milik Tuhan. Tuhan yang bisa mengampuni. Kita manusia kalau disakiti, apa kecenderungan kita kalau disakitin? Balas. Lu ambil tempe gua ambil jatah makanan elu gitu ya. Lebih berat lagi biasanya membalas itu. Tetapi kita diajari untuk mengampuni. Dan mengampuni itu adalah kekuatan dari Tuhan. Saya pernah cerita, dan itu kehidupan saya. Di dalam kehidupan saya tidak terlalu akrab dengan ayah. Ayah saya tentara, Pak Frans. Galak sekali tentara.
Anda tahu tentara mainnya tangan. Ayah saya pangkatnya hanya pembantu letnan. Lalu di kantor punya komandan. Pulang ke rumah ayah jenderalnya. Dan saya anak pertama. Dihajar habis saya. Saya pernah sekali oleh ayah dilempar pakai sepatu tentara yang tinggi. Gigi saya patah, bibir saya pecah, saya kabur dari rumah. Itu terjadi waktu saya kelas 5 SD. Saya nangis. Saya berkata, Eko ini anak bapak atau bukan? Saya sampai marah. Saya masih ingat waktu itu saya marahnya bagaimana. Pak, nanti gede Eko bales. Sekarang Eko masih kecil, gak berani. Saya ditempeleng gara-gara apa? Gara-gara ketahuan merokok. Jadi cikal bakalnya PL anak-anak yang suka berontak itu ada di diri saya. Tapi saya bukan lulusan PL. Saya lulusan Seminari Mertoyudan. Wah, itu sekolah. Kalau PL itu tidak dilirik oleh Tuhan gitu ya. Kalau seminari itu berkenan di mata Tuhan. Jadi saya masuk seminari, saya memang sejak kecil ayah sudah mengatakan jangan merokok, merokok kamu habis. Tapi kan saya bergaul dengan teman-teman, teman-teman merokok kok, kalau nggak merokok kita bukan friend. Akhirnya saya merokok, pulang ke rumah ayah tahu kamu merokok. Enggak, masa Eko kecil merokok, kamu merokok. Enggak, kamu merokok. Saya ditempelin, prak. Iya, pembantaian terjadi. Saya dipukul dan ayah marah karena saya menatap ayah. Tidak boleh. Saya menatap ayah langsung melempar dan pecah. Saya kabur. Dan tidak dicari oleh ayah. Karena ayah berkata, anak bapak 4, hilang 1, masih 3. Dan yang hilang ini adalah yang paling bodoh bagi ayah. Lalu akhirnya saya dicari oleh ibu saya. Bu, ibu yang mencari saya. Bu, pulang, udah malam. Gak mau, nanti kalau pulang pas saya kok dipukul lagi. Karena ayah saya itu kalau marah bersambung. Ada bab 1, bab 2, bab 3. Pas saya pulang, saya sudah siap-siap. Nanti paling dipukul lagi oleh ayah. Lalu akhirnya saya datang. Saya kan masih pakai baju putih yang berdarah karena pecah, bibir saya pecah. Ayah dengan dingin berkata, mandi. Saya langsung mandi. Di situ ada ember yang anget, air anget. Saya mandi. Wah, setelah mandi paling dihajar. Keluar mandi, kami rumah kecil. Saya buka kamar mandi, saya sudah lihat ayah diam berdiri. Duduk. Pas duduk, saya diberi makan. Kamu dari siang belum makan. Saya diam. Saya takut. Ayah duduk percis depan saya. Lalu ayah berkata, kok maaf, ayah memukul kamu terlalu keras ya. Maafkan ayah. Anda tahu, sakit itu hilang dari hati saya. Dan saya belajar memaafkan dari ayah. Kenapa ayah yang begitu keras bisa meminta maaf pada anaknya? Karena saya ingat ayah adalah pendoa yang baik. Dia berkata, saya bohong pada Tuhan kalau saya menjadi seorang ayah yang sombong. Maka dengan ibu pun ayah sangat menghormati. Ibu di masa akhir, ibu saya sudah meninggal dunia 11 tahun yang lalu. Setelah ibu keluar dari pekerjaan, ibu langsung stroke, tidak bisa apa-apa. Dan yang mengurus ibu ayah. Mandikan, bereskan. Dan 4 tahun ayah menggotong ibu sampai akhirnya ayah harus ke rumah sakit dan ayah divonis apa? Penjepitan tulang belakang. Anda tahu waktu divonis itu ayah menangis
Saya kaget, saya jarang melihat ayah menangis. Lalu saya tanya, ayah kenapa kamu menangis? Saya nggak bisa gotong ibu kamu lagi. Siapa yang mau gotong ibu kalau bukan saya? Sehingga saya tanya, ayah kenapa kamu begitu setia pada ibu? Padahal sudah sakit, nggak mau tinggalkan. Nggak. Sewaktu muda dia sudah baik pada saya. Kalau dia sakit, jatah saya melayani dia. Jadi saya sungguh melihat keutamaan ini dari mana? Dari kedekatan dia dengan Tuhan. Hanya Tuhan, pada saat kita dekat dengan Tuhan, maka Tuhan pun memberikan apa? Hatinya kepada kita. Maka saudara-saudariku yang terkasih, kalau Anda melihat bahwa di tempat ini adalah penderitaan, maka Anda akan menderita. Tapi kalau Anda melihat di tempat ini Anda sedang dibentuk oleh Tuhan, maka Anda melihat ini adalah tempat yang penuh rahmat dan berkat bagi saya. Hanya pertanyaannya adalah, saya terbatas tidak ketemu dengan orang-orang yang Anda sayangi. Saya jauh. Saya tidak bisa setiap hari berhadapan dengan mereka, melihat mereka. Jangan pernah lupa Bapak Ibu, cinta itu tak terbatas. Cinta itu diseberang. Cinta itu menyeberangi tempat dan waktu. Maka apa? Cobalah doakan istri Anda, anak-anak Anda. Jangan pernah berpikir mereka gak akan merasakan Romo, kamu sontoloyo, kamu kampret kata saya. Ingat, doa itu bergeraknya dengan iman, bukan dengan rasio. Doa bergeraknya dengan iman. Kalau tidak percaya Anda datangi Santa Helena. Pastor di Helena yang paling terkenal mencabut nyawa adalah saya. Saya diminta orang sakit mendoakan, 2-3 hari dijamin meninggal. Pak Agus. Di lingkungan Pak Agus nggak mati-mati, saya datang 2 hari mati. Saya selalu berdoa, apa Tuhan, saya tidak mau dia menderita berkepanjangan. Karena kalau dia menderita berkepanjangan, hilang iman dia. Kalau engkau menghendaki, angkatlah kehidupan dia. Jangan sampai dia menderita. Jadi lihat, doa itu betul-betul ada powernya, ada kekuatannya. Itulah tempat kita untuk bersandar, itulah tempat kita untuk menjadi kuat dan menunjukkan apa? Iman dan cinta kita. Terakhir saya ingat Arswendo, Anda mungkin tahu Arswendo adalah yang pernah mengalami juga di penjara. Waktu di penjara dan pulang, dia kaget lihat istri dan anak-anaknya berdoa. Dan dia tanya, kamu kenapa berdoa? Apa yang dimohon? Anaknya ngomong, papa, aku dan mama berdoa supaya papa nggak serong, supaya papa selalu ingat mama. Dan dia mengatakan, Romo, itulah sebabnya saya tuh tidak pernah jatuh hati kepada wanita lain. Rupanya istri saya mendoakan saya, padahal saya tidak pernah mendoakan istri saya gitu ya. Jadi saudaraku, mari kita lihat, apakah iman urusan Tuhan, hidup urusanku? No, iman adalah kekuatan hidupku. Tuhan memberkati. Terima kasih. Iwo, dari penjelasan Romo itu memang saya punya kesimpulan bahwa iman itu berkaitan sekali dengan doa. Artinya dengan doa kita memperdalam iman kita. Artinya juga itu sama dengan spiritualitas kita diperdalam. Apakah hanya dengan doa atau juga ada lain-lain yang bisa memperdalam spiritualitas kita? Itu saja, Mo. Terima kasih. Baik, Pak Paulus. Paulus ya. Terima kasih Pak Paulus. Ayo Mo, apakah hanya dengan doa kita memperdalam spiritualitas kita atau ada cara lain? Ya, menarik.
Pak Paulus. Spiritualitas itu dari kata spiritus, bukan spiritus minyak. Spiritus itu roh. Dan yang kalau Allah itu harus kita dekati, tentu dalam roh. Tentu dalam roh. Maka doa adalah tempat kita berkoneksi dengan Allah. Benar. Hanya doa itu, jangan dipikir bahwa saya harus nyalain lilin, lalu berdoa, lalu puji-pujian. Sebab Tuhan baik. No. Pada saat Anda jalan, menikmati, dan mengatakan, terima kasih Tuhan. That is prayer, itu doa. Jadi saat-saat dimana kita kontak dengan yang ilahi, itu doa, itu doa. Jadi doa itu jangan dipersempit dengan apa? Dengan hanya ibadat, lalu duduk diam. Pada saat saya berjalan, lalu tiba-tiba saya ke pasturan, dikontak oleh seorang ibu-ibu yang menderita. Dia telepon saya, Romo, saya selama pandemi ini tidak punya apa-apa. Saya habis semua usaha saya. Baik Bu, Ibu datang ke pasturan, kata saya. Baik Romo. Lalu saya doakan. Lalu saya berkata, Ibu, saya kok ngerasa saya tidak boleh kalau hanya memberi Ibu doa. Maaf, boleh saya beri bantuan, Ibu butuh berapa? Ibu itu menyebutkan uang, dan kebetulan saya kok baru diberi hadiah oleh umat uang percis seperti Ibu itu minta. Dan kata saya, oh berarti gue cuma dititipin. Oke Ibu. Ibu, saya tidak tahu apa. Kemarin orang memberi percis seperti yang Ibu butuhkan, ambil. Jadi doa itu harus membuat manusia punya hati yang berbelas kasih. Di saat kita berdoa tapi hati kita keras, maaf, doa Anda omong kosong. Terima kasih Pak Paulus. Oke, baik. Ada lagi mungkin teman-teman? Oh iya, silakan Pak. Terima kasih Romo Eko. Nama saya Sintong Sianipar. Sangat menarik dan lucu gitu. Dan semua tertarik. Bahkan berkali-kali tuh saya nonton. Begini Romo, saya di Lapas Cipinang ini sudah menjalani hukuman 5 tahun 9 bulan. Ya. Tapi sangat luar biasa. Awal-awalnya saya protes, berontak, kok saya masuk gitu. Bahkan 10 orang satu perkara dengan saya sudah bebas. Tapi dari antara 10 ini 3 diantaranya sudah mendahului, sudah meninggal Pak. Jadi 1 meninggal waktu ditetapkan jadi tersangka. Kemudian 1 waktu dia ditahan selama seminggu di Ruci, rumah Cipinang sebelah. Dan 1 setelah pulang 2 bulan, setelah pulang bebas meninggal. Puji Tuhan, saya di sini masih sehat-sehat aja. Bahkan yang sangat luar biasa saya rasakan, dulu waktu di luar saya sering sakit-sakitan Romo. Sekarang di sini saya begitu sangat sehat. Ya. Salah satu yang saya ingat, saya dulu waktu di luar saya udah divonis kanker walaupun stadium dini. Jadi penyakit saya kanker, kemudian gula, kolesterol, asam urat. Kira-kira 2 hari sebelum saya ditahan, artinya udah P21, saya check up,
Rupanya semuanya itu yang tadinya positif jadi negatif. Artinya saya udah siap untuk masuk sekolah kehidupan. Ya, dalam perjalanannya Romo, terus terang waktu di luar saya dan mungkin teman-teman juga baca satu bab aja Alkitab nggak nyampe. Tapi puji Tuhan di sini saya udah mau ketiga kali dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Ya, yang saya tanyakan Romo, waktu di luar Tuhan itu sangat jauh dari saya dan saya juga sangat menjauhi Tuhan. Tapi di sini semakin dekat. Yang saya rasakan waktu saya berdoa, Romo. Saya berdoa waktu anak saya ujian di Universitas Sumatera Utara, Fakultas Teknik Sipil. Saya minta didoakan dia. Pak, saya doain. Saya nanti ujian jam 2. Oke, nak. Kebetulan di kamar saya sendirian, saya berdoa jam 8 pagi. Benar-benar dengan hati yang sangat konsentrasi saya. Saya berdoa, berhenti berdoa, ada suara, Pak. Waktu saya berdoa itu ada suara menyatakan bahwa anak kamu itu lulus dengan hasil yang memuaskan gitu. Padahal anak saya ini nanti jam 2 siang baru Ujiannya. ujian. Ya. Kemudian begitu saya bilang amin, anak saya hubungin saya, Pak, Bapak doain saya, sudah nah. Terus gimana Pak? Kamu lulus nak? Kok Bapak tahu? Tuhan menjawab doa saya. Dan singkat cerita, artinya apa yang saya doakan itu, apa yang saya dengar di doa saya itu persis dia lulus dengan hasil memuaskan. Benar. Yang saya tanya kepada Romo, apakah memang itu suara itu benar-benar suara Tuhan atau mungkin suara Tuhan Roh Kudus? Ya, itu aja Pak. Terima kasih Romo. Terima kasih. Horas Amang. Mauliate Godang. Jadi Pak Sianipar menarik sekali bahwa maaf. Kalau Anda tidak senang pada saya kan sebentar lagi saya pulang juga. Tidak mungkin dianiaya di sini gitu ya. Jadi saya melihat ada beberapa wajah di tempat ini yang sudah merasa damai. Artinya apa? Rupanya rumah kehidupan ini bisa membentuk Anda. Satu, apakah menjadi orang yang bisa berdamai dengan kenyataan atau penuh kemarahan? Penuh kemarahan. Saya ke LP Tangerang pun melihat, wow, ini wajah-wajah yang masih penuh kemarahan, masih menyimpan, ini tempat neraka bagi aku. Aku tidak suka berada di sini. Secepatnya aku harus pergi di tempat ini. Gitu. Masih belum menerima, menolak. Jadi ingat, sama dengan penyakit kanker. Di saat ditolak, makin ganas. Sama, di saat Anda di sini menolak kenyataan di sini, maka Anda semakin tidak pernah punya hati yang lembut. Yang kedua Pak Sianipar bagus sekali. Romo, kenapa waktu di luar saya doa aja susah, di sini cepat banget.